Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Nah, seperti biasa, kita masih belajar via daring. Silakan anak-anakku melakukan presensi melalui grup ini. Semua sudah siap untuk belajar, kan? Pastikan semua sudah mandi, supaya belajarnya lebih nyaman. Apalagi saat ini masih pandemi. Kebersihan harus tetap diperhatikan. Sebelum kita mulai kegiatan belajar kita hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Semoga apa yang kita lakukan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silahkan ketua kelas memimpin doanya. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Doa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sekarang coba kalian amati gambar berikut. Apa yang terjadi ketika secara tidak sengaja kalian memegang benda yang panas? Kaget, Bu. Ada yang lain? Menarik tangan, Bu. Oke, gerakan refleks atau tiba-tiba kita menarik tangan menjauhi benda panas itu akibat adanya sel saraf. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas materi penerapan listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Setelah melakukan pembelajaran hari ini, diharapkan anak-anakku dapat mengidentifikasi bagian-bagian sel saraf dan tahu fungsinya masing-masing. Kemudian mampu menjelaskan mekanisme kelistrikan pada sistem saraf, bisa mengidentifikasi hewan-hewan penghasil listrik, dan tahu sistem khusus pada hewan tersebut yang dapat menghasilkan listrik. Penilaian yang Ibu lakukan adalah penilaian sikap selama pembelajaran berlangsung. Di akhir pembelajaran akan ada penilaian keterampilan dan penilaian pengetahuan dengan mengerjakan tes formatif. Silakan anak-anakku mengamati dua gambar yang Ibu kirim. Silakan anak-anakku melakukan seperti gambar pertama yang kalian lihat. Setelah kalian demonstrasi seperti gambar pertama yang kalian lihat, kemudian pada gambar kedua itu adalah gambar belut listrik, silakan merumuskan pertanyaan. Kenapa tangan bisa sakit ketika dicubit, Bu? Mengapa belut listrik menghasilkan listrik? Masih ada pertanyaan yang lain? Kalau sudah tidak ada, silakan membaca materi penerapan listrik statis dalam kehidupan sehari-hari pada buku siswa. Ibu juga akan mengirimkan handout sebagai tambahan referensi. Silakan berdiskusi bersama kelompoknya sesuai kelompok yang kemarin sudah dibuat untuk menjawab pertanyaan yang telah kalian munculkan tadi. Ibu juga akan mengirimkan LKPD untuk kalian kerjakan. Baik, Bu. Silakan untuk terus berdiskusi dengan teman kelompoknya dengan membaca buku siswa dan handout, atau kalian juga bisa mencari informasi terkait materi ini pada internet, agar kalian tahu peran sistem saraf dalam menanggapi rangsang. Baik, Bu. Setelah menjawab rumusan pertanyaan, kerjakan LKPD yang telah Ibu kirim tadi sesuai petunjuk yang ada. Baik, Bu. Jadi untuk rumusan pertanyaan tadi yang harus kalian cari tahu adalah mengapa kalau kita dicubit itu terasa sakit. Kemudian, kenapa belut bisa menghasilkan listrik. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3, ayo terus berdiskusi ya, Nak. Bagaimana anak-anak? Ada kesulitan dalam mengerjakan LKPD? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak ada ya. Persiapkan perwakilan dari tiap kelompok untuk melakukan presentasi. Dan ingat, untuk membaca buku siswa, ayo kita pahami halaman 182 sampai 183 agar kalian dapat memahami analogi sel saraf dengan kabel listrik. Baik, Bu. Iya, Bu. Sudah ada kelompok yang selesai? Waktu sisa 5 menit lagi ya.
Waktu diskusi telah selesai. Silakan setiap kelompok mempresentasikan hasil pekerjaannya. Silakan dimulai dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Mengapa ketika kita dicubit terasa sakit? Karena rasa sakit akibat dicubit berasal dari signal yang dikirim dari ujung saraf nociceptor di bawah kulit untuk memperingatkan otak atas bahaya. 2. Mengapa belut listrik bisa menghasilkan listrik? Karena belut listrik menghasilkan arus listrik besar melalui sistem saraf yang sangat terspesialisasi, yang memiliki kapasitas untuk menyinkronkan aktivitas sel-sel penghasil listrik, berbentuk cangkram yang dikemas ke dalam organ listrik khusus. Demikian hasil diskusi kami. Terima kasih. Terima kasih Rizka, jawaban yang sangat bagus. Ada yang mau menanggapi? Baik anak-anak, jadi dari hasil diskusi dan studi literasi yang kalian lakukan, diketahui bahwa pada saat kita dicubit, kita akan merasa sakit. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Tubuh dapat merasakan rasa sakit yang berupa rangsang dari lingkungan karena adanya sistem saraf, di mana sistem saraf ini berfungsi meneruskan rangsang menuju otak sehingga kita dapat merasakan rasa sakit. Kemudian, mengapa belut listrik dapat mengeluarkan listrik? Karena belut listrik memiliki rangkaian sel mirip baterai yang juga dikenal sebagai elektrosit. Sel elektrosit ini ada di hampir seluruh bagian tubuh belut. Listrik yang dihasilkan bisa menyebabkan kematian pada manusia dewasa. Ibu akan mengirimkan media berupa PPT bersuara yang akan menjelaskan lebih lengkap terkait tujuan pembelajaran kita hari ini. Sudah terkirim, silakan disimak. Baik anak-anak, kalau sudah disimak, silakan satu orang untuk merefleksikan pembelajaran hari ini. Setelah saya mempelajari materi ini, saya jadi tahu bagaimana proses terjadinya rangsangan dan saya jadi tahu ternyata ada juga hewan yang dapat menghasilkan listrik. Saya juga merasa senang dengan pembelajaran hari ini. Terima kasih banyak, Indah. Sama-sama, Ibu. Untuk LKPD, silakan kalian kirim ke link berikut. Selanjutnya, silakan mengerjakan tes formatif pada Google Form yang Ibu kirim. Waktunya 5 menit dimulai dari sekarang ya. Iya, Bu. Waktu pengerjaan tes telah habis. Dari seluruh aktivitas yang Ibu amati, mulai dari diskusi, mengajukan pertanyaan, kemudian mempresentasikan hasil, kelompok 2 memperoleh nilai lebih di antara kelompok yang lain. Semoga minggu depan kelompok yang lain juga termotivasi untuk melakukan hal yang sama. Baiklah anak-anakku, sekian untuk materi hari ini. Semoga pembelajarannya menyenangkan ya. Insya Allah minggu depan kita ketemu lagi di kelas yang sama dengan materi listrik dinamis. Silakan ketua kelas memimpin doa. Sebelum menutup pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih banyak anak-anak atas partisipasinya hari ini. Jangan lupa selalu menjaga kebersihan, rajin mencuci tangan, dan jangan lupa memakai masker apabila keluar rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.